Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri, yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Demikianlah sabda Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Inilah yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus.
Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Selamat Paskah. Apa yang baru pada Paskah kali ini yang Anda alami? Adakah sesuatu yang muncul, yang baru, yang dialami? Ataukah Paskah ini masih seperti yang lalu-lalu, Romo? Kami masih, atau saya, ya masih seperti ini saja. Apalagi dalam hal berdoa, dalam hal beribadah, dalam hal membaca kitab suci, dalam hal berbuat baik. Adakah pertumbuhan iman kita setiap kali kita merayakan Paskah? Yang baru depannya ini ada bumbu-bumbu, ada lombok, tomat. Nanti jadi setelah Paskah bisa rujaan. Paskah di paroki kita pada tahun ini mengambil tema bersatu dengan Yesus. Jadi ini juga mau mengingatkan kita, ada ungkapan dalam bahasa Jawa yang mengatakan jerbasuki mawa beo. Jadi artinya kira-kira. Jadi nanti kalau ada yang lebih tahu mungkin nanti bisa mengoreksi. Kalau orang itu mau sukses, kalau orang itu mau berhasil, itu senantiasa membutuhkan pengorbanan. Kalau orang mau sehat, tentu dia juga harus olahraga yang teratur, makan makanan yang bergizi. Kalau orang mau pintar, maka dia juga harus mau belajar, atau juga mencoba sesuatu, atau mempraktekkan kursus agar keahlian kepandaiannya bertambah. Nah, kalau orang mau bersatu dengan Yesus, apa yang harus dilakukan? Pengorbanan apa yang harus dia lakukan? Selama masa Prapaskah kita mendalami APP dengan tema bersatu dengan Yesus di dalam Ekaristi. Betul ya? Ada yang ikut APP? Jadi memang kalau kita mau bersatu dengan Yesus, yang pertama dan yang utama itu adalah di dalam Ekaristi. Jadi perayaan Paskah dengan tema bersatu dengan Yesus ini, yang pertama kita mau untuk kembali menyumberkan hidup kita itu kepada Ekaristi. Kita diajak untuk mencintai Ekaristi. Kita diajak untuk bertekun kembali di dalam Ekaristi. Mungkin 2 tahun ini karena pandemi
kita ada kendala dalam mengikuti perayaan Ekaristi, atau juga ada yang masih takut dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Lalu ada godaan ketika merayakan Ekaristi secara online. Ya banyak yang mengatakan tidak bisa konsentrasi, lalu juga kurang seret karena tidak menerima komuni. Maka kini kita diajak untuk kembali ke gereja, merayakan Ekaristi, menyambut tubuh Kristus. Tentu ini juga ada aturan-aturannya ketika kita mau merayakan Ekaristi. Kita diajak untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ketika badan tidak enak atau kita ada keluhan-keluhan dengan badan, kita juga diajak untuk sadar diri untuk beristirahat dulu di rumah sampai badan enak baru ikut perayaan Ekaristi. Tetapi pada dasarnya kita diajak untuk kembali merayakan Ekaristi, karena di dalam Ekaristi kita menyambut tubuh Kristus sendiri. Ketika tubuh Kristus itu kita terima, kita makan, kita menjadi bersatu dengan Yesus. Tetapi apakah itu cukup? Ketika kita menerima komuni, itu berarti saya sudah bersatu dengan Yesus. Tidak cukup sampai di situ. Itu menjadi persatuan kita dengan Yesus secara nyata, karena Yesus hadir dalam rupa roti itu. Tetapi setelah itu juga harus menghasilkan buah sebagai perwujudan, oh ini yang saya terima, ini saya percaya bahwa ini adalah sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Ini harus menghasilkan buah. Karena persatuan seseorang dengan Tuhan Yesus itu senantiasa menghasilkan buah. Sama seperti pokok anggur dan juga ranting-rantingnya. Ketika ranting-ranting itu tetap menyatu pada pokoknya, maka di situ ranting itu akan tetap hidup dan menghasilkan buah. Dan ketika kita bersatu dengan Yesus, itu cirinya juga demikian. Kita tetap hidup dan juga kita itu menghasilkan buah, yang artinya juga menjadi berkat bagi sesama, menghadirkan rahmat bagi sesama. Lalu kenapa kita perlu untuk bersatu dengan Yesus? Dalam bacaan yang pertama tadi dikatakan bahwa dari Kisah Para Rasul, siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Pengampunan dosa agar kita memperoleh hidup, agar kita memperoleh kebahagiaan di dalam hidup itu, agar kita tidak dikuasai oleh maut. Maka perlu kita kembali kepada Yesus, kita bersatu dengan Yesus. Mungkin dalam hidup kita selama ini kadang kita meniru Yudas Iskariot. Kadang dalam hidup kita itu kita juga meniru Petrus yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi kita diajak untuk kedepannya harus ada tindakan kedepannya, di mana Yudas Iskariot setelah menyangkal Yesus, setelah terpisah dari Yesus, dia jatuh dalam penyesalan. Dia jatuh di dalam rasa putus asa dan akhirnya hidupnya berakhir dengan tragis. Tetapi Petrus ketika dia terpisah dengan Yesus, dia menyesali, mohon ampun dan kembali bersatu dengan Yesus. Sehingga Petrus ini dapat hidup kembali, dia memperoleh hidup kembali. Dia justru dipilih oleh Yesus untuk menjadi penggantinya memimpin para rasul. Maka ini adalah buah dari bersatu dengan Yesus itu, memperoleh hidupnya kembali. Maka pada perayaan Paskah ini menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi kita membangun niat dalam diri kita untuk lebih mencintai Ekaristi, supaya Tuhan itu tidak hilang
karena juga kesalahan dan kelalaian kita. Kalau tadi di dalam Injil itu Maria Magdalena mengatakan, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ini adalah bentuk kebingungan. Ini juga menjadi sebuah perenungan bagi kita. Apakah kita juga kebingungan ketika kita kehilangan Tuhan, ketika kita tidak bisa beribadah, ketika kita tidak bisa berdoa, ketika dalam satu hari kita tidak membaca kitab suci, ketika dalam satu hari itu kita tidak berdoa kepada Tuhan? Apakah kita juga merasakan kehilangan? Lalu jangan sampai Tuhan Yesus ini hilang dari diri kita karena kemalasan, karena kesenangan diri kita sendiri. Nanti saja berdoanya, nanti saja misalnya kapan-kapan masih ada waktu. Akhirnya sampai habis waktunya, minggu depannya lagi juga seperti itu, minggu depannya lagi saja. Sekarang masih kita mau pergi atau masih malas. Jangan sampai kesenangan-kesenangan duniawi kita mengambil Yesus dalam diri kita. Jangan sampai kemalasan itu menghilangkan Yesus dari diri kita. Nanti kalau sudah hilang, sudah terbiasa, maka sulit akan mencarinya kembali. Maka ini Paskah ini adalah sebuah kesempatan yang baik bagi kita untuk menyatakan niat kepada Tuhan, kembali bertekun di dalam Ekaristi, mencintai Ekaristi, bersatu dengan Tuhan di dalam Ekaristi. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdiri, kita menyatakan iman kepercayaan kita dengan berdoa, aku percaya. Aku percaya akan Allah, yang Maha Kuasa, Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan,